Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, harapan saya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang sehat. Berbahagia sekali bersama dengan saya kembali di hari ini. Kita akan merenungkan bersama-sama bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, di hari ini lewat channel YouTube Klasis GKI Selatan, firman-Mu akan disampaikan bagi semua umat-Mu. Pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Sebelum kami membaca, serta merenungkannya, kami mohon pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Curahkanlah hikmat-Mu, biarlah lewat hikmat-Mu dapat memberikan pengertian dan pemahaman bagi hamba tetapi juga pemirsa Tabura Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan di saat ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai pada ayatnya yang ke-54. Dengan perikop pembacaan, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini yaitu iman yang membaharui kehidupan manusia. Iman yang membaharui kehidupan manusia. Dalam pandangan Injil Yohanes, iman sejati adalah
Iman yang ditujukan kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sebagai utusan Allah. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, berbeda dari sambutan orang-orang Samaria yang menandakan mereka memiliki iman. Orang-orang Galilea tidak memiliki kualitas iman seperti itu. Itulah perbedaan antara orang Samaria dan orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea memang menyebutnya karena mereka telah melihat perbuatan mukjizat Tuhan Yesus di Yerusalem dan mendengar bahkan menyaksikan perbuatan ajaibnya di Kana. Namun dari komentar Yesus kita dapat melihat di sini bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Sambutan mereka dinilai oleh Yesus keluar dari motivasi iman yang salah. Ketika seseorang pegawai istana, Herodes, datang memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah, dia tidak langsung menjawabnya. Yesus tidak langsung menjawabnya. Akan tetapi Yesus ingin menguji iman pegawai istana ini. Komentar Yesus terkesan dengan nada yang agak kasar. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada pegawai istana itu. Komentar ini ditujukan juga kepada orang banyak. Mereka perlu diyakinkan bahwa kasih Allah berlaku juga bagi hamba Herodes, yaitu pegawai istana ini. Sebab bagi orang Yahudi, mereka terhitung sebagai orang yang dibenci. Yesus menyuruh pegawai Herodes itu pulang dan mengatakan bahwa anaknya pasti hidup. Ternyata kita melihat di sini perbedaan dari banyak orang yang membutuhkan tanda dari Yesus, sedangkan pegawai Herodes itu percaya walau hanya atas dasar kata-kata. Ia tidak menguji kebenaran ucapan Yesus, sebab ia mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa ia percaya anaknya telah sembuh. Kepercayaannya ini beroleh peneguhan ketika ia pulang dan menemukan anaknya sudah sembuh pada saat Yesus mengucapkan kata-katanya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, itulah tanda kedua yang Yesus perbuat. Seperti halnya tanda pertama di Kana terjadi karena ada iman sejati kepada Yesus. Iman sejati tidak menuntut tanda. Iman sejati percaya penuh kepada firman Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri menuntut setiap anak-anak Tuhan memiliki iman seperti itu. Iman tanpa melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi, kondisi pandemi yang terus berjalan, yang terus
berkembang. Memang iman itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Mari kita belajar bersama lewat seorang pegawai istana yang memiliki iman yang sejati. Sekalipun tidak melihat, namun dia percaya. Sekalipun hanya kata-kata yang didengar, namun imannya itu memberikan peneguhan bagi dirinya. Seisi keluarganya mendapat keselamatan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun waktunya tidak begitu lama untuk kami merenungkan firman-Mu. Namun biarlah di waktu yang sesingkat ini firman-Mu dapat diberitakan. Injil kebenaran-Mu terus disuarakan. Terutama di hari, bulan, pekabaran Injil di tanah Papua. Tuhan memberkati kami semua. Baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, tetapi juga pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan firman-Mu. Berkati dalam seluruh kehidupan, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Berkati juga para kru yang terus menyiarkan siaran ini. Dalam seluruh kehidupan, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungilah setiap kami dalam seluruh aktivitas, tugas, dan kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini yang telah kami dengar lewat siaran channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari kita terus menyaksikan setiap siaran Tabura Injil melalui YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari, agar kita terus diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.